Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, kita jumpa lagi dengan pelajaran akidah akhlak. Oke anak-anak sekalian, kali ini kita sudah sampai ke pembelajaran yang ke-9 ya. Sebelumnya mari sama-sama terlebih dulu kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk hikmat yang kita belajar, mari tilawah dulu ya surat Al-Mutaffifin ayat ke-29 sampai 36. Mari baca, dengarkan baik-baik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu 'alaihim hafidhin فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم. Baik, selanjutnya adalah makna iman kepada Nabi dan Rasul ya. Iman itu artinya percaya ya. Kita adalah percaya kepada adanya Nabi dan Rasul. Mengenal Rasul itu sangat penting dan merupakan kebutuhan pokok bagi kaum muslimin atau orang Islam. Walaupun Rasulnya sekarang sudah tidak hidup bersama kita. Karena kita memang harus percaya bahwa Rasul itu ada ya. Karena itu juga ada di surat An-Nisa dalam Al-Quran, yaitu ayat yang ke-136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman pada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat dan kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh itu adalah orang yang sesat. Itu artinya sesat jauh ya. Nah, pengertian Nabi dan Rasul. Rasul adalah manusia laki-laki yang dipilih Allah dan diberi wahyu. Wahyu itu maksudnya ilmu agama ya, untuk menyampaikan kepada umatnya serta membawa syariat baru atau penyempurna syariat sebelumnya. Sedangkan pengertian Nabi adalah manusia laki-laki yang dipilih oleh Allah dan diberi wahyu, tetapi tidak untuk membawa syariat baru atau tidak untuk disampaikan kepada umatnya. Itu adalah pengertian Nabi dan Rasul sekaligus perbedaannya ya. Nah, sekarang tahukah kalian mengapa Allah kok memberi mukjizat ya kepada para rasul? Nah, di situ jawabannya yaitu untuk menunjukkan kebenaran dari kerasulan rasul tersebut. Nah, baiklah sekarang ya. Setelah kalian mengetahui apa itu pengertian Nabi dan Rasul, sekarang kita lanjutkan ya tentang jumlah Nabi dan Rasul ya. Rasul yang memiliki julukan ulul azmi siapa saja ya? Ternyata ada juga ya Rasul yang mempunyai julukan ulul azmi, yaitu ada Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Nuh, dan Nabi Muhammad SAW. Ada 5 nabi yang mempunyai julukan ulul azmi. Ibu ulangi, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, dan Nabi Muhammad SAW. Adapun tugas Rasul dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama, Rasul itu diutus untuk semua manusia di seluruh alam.
Yaitu siapa beliau? Yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW ya. Dengan kitab sucinya yang beliau bawa yaitu Al-Qur'an. Di situ ada di surat Al-Anbiya ayat 107 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi Nabi Muhammad adalah termasuk khotaman nabiyin. Apa arti khotaman nabiyin? Yaitu Nabi Muhammad adalah penutup para nabi-nabi ya. Nah, Rasul yang diutus untuk sekelompok manusia tertentu itu yang kedua. Tadi yang pertama kan diutus untuk semua manusia di seluruh alam. Nah, yang kedua ya, tugas Rasul yaitu diutus untuk sekelompok manusia tertentu ya. Siapa saja itu nabinya? Nah, itu ada ya, ada Nabi Daud, yaitu diutus untuk Bani Israel dengan kitabnya, kitab Nabi Daud yaitu Zabur. Kemudian yang kedua adalah Nabi Musa, diutus untuk Bani Israel juga dengan kitabnya yaitu Taurat. Kemudian Nabi Isa, beliau juga diutus hanya untuk Bani Israel saja dengan kitabnya yaitu Injil. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nama-nama Nabi dan Rasul yang perlu kita ketahui adalah ada 25. Nah, untuk supaya kalian mudah hafal, Ibu akan berikan lagunya ya. Menghafal 25 Nabi dan Rasul, tapi lirik lagunya gampang ya. Lirik lagunya adalah Balonku. Baiklah, dengarkan ya. Ibu akan mulai ya. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Ini dia ya lagunya, dengarkan. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub dan Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, terakhir Muhammad. Itu ya, nanti kalian bisa hafalkan. Baik, Ibu lanjutkan ya tentang sifat-sifat Nabi dan Rasul Allah ya. Sifat Nabi dan Rasul Allah yang pertama sifat wajib ya. Sifat wajib bagi Rasul ada 4 ya. Pertama, amanah, artinya adalah dapat dipercaya. Dipercaya apanya? Yaitu janjinya. Ada di surat Asy-Syu'ara ayat 107. Yang kedua, sifat wajib bagi Rasul yaitu sidik, artinya benar. Benar dalam apanya? Dalam sikap dan tingkah lakunya. Ya. Ada di surat Maryam ayat ke-41. Yang ketiga adalah fatonah, artinya cerdik, cerdas atau pandai ya. Yang keempat adalah sifat wajib bagi Rasul. Yang keempat itu tabligh, artinya menyampaikan ya. Jadi Rasul itu punya sifat tabligh, artinya seluruh ajaran yang seharusnya disampaikan, tidak akan disembunyi-sembunyikan. Itu artinya tabligh, menyampaikan seluruh ajaran-ajaran yang harus disampaikan. Adapun sifat mustahil ya, yaitu sifat tidak mungkinnya para nabi dan rasul ya. Mustahil artinya tidak mungkin. Jadi tidak mungkin terjadi pada diri nabi dan rasul, yaitu maksudnya sifat mustahil. Apa saja yang tidak mungkin atau mustahil? Yang pertama adalah kadzib, artinya dusta, nggak mungkin rasul dusta. Yang kedua khianat ya, artinya tidak dapat dipercaya. Tidak mungkin seorang rasul tidak dapat dipercaya. Makanya itu termasuk jaiz. Termasuk mustahil. Kemudian yang ketiga yaitu kitman. Kitman artinya menyembunyikan. Ya, nggak mungkin rasul itu menyembunyikan ajaran-ajaran Allah. Nah, yang keempat sifat mustahilnya yaitu baladah. Artinya bodoh. Tidak mungkin seorang rasul bodoh ya. Selanjutnya adalah sifat jaiz.
Apa itu sifat jaiz? Yaitu suatu keadaan yang dapat menimpa manusia sebetulnya sama, yang tidak mengurangi dan menghilangkan ketinggian martabat dan kedudukan sebagai Rasul. Oke ya. Baik ya. Sampai di sini dulu pembelajaran akidah akhlak untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan jangan lupa dibaca ya pelajarannya biar kalian nanti ketika ulangan bisa. Sampai di sini dulu. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, hari ini tidak ada tugas ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.